Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video materi pemulasaran jenazah untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah praktek ibadah. Perkenalkan, saya Fani Masumatul Maghfirah dengan NIM 22404099 akan menjelaskan bagaimana tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif dan melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek, dan masa bodoh. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang pertama yaitu memandikan. Syarat jenazah boleh dimandikan adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun sebagian. Yang ketiga, meninggalnya bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan karena membela agama Islam.
Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, dari ujung rambut hingga ujung kaki walaupun hanya dengan sehelai kain. Adapun batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain, dengan syarat yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 helai kain, sementara perempuan adalah 5 helai kain. Selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Di sini saya menggunakan contoh jenazah perempuan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib, yaitu terdiri dari 2 lapis kain kafan untuk ditaruh di bagian paling bawah, kerudung plus baju kurung, serta 1 kain untuk membungkus seluruh tubuh. Setelah itu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua yaitu tutuplah lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Proses selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah sama seperti pelaksanaan sholat pada umumnya, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berada sejajar dengan kepala. Namun, jika jenazah perempuan, posisi berdiri imam sejajar dengan perut. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali untuk sholat di atas kubur atau gaib. Tata cara sholat jenazah sebagai berikut. Yang pertama, berniat di dalam hati sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa begitu. Niat sholat jenazah untuk perempuan yaitu usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratil fardhal kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram yang pertama dan membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir yang kedua dan dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Usahakan membaca bacaan sholawat yang lengkap seperti bacaan sholawat pada tahiyat akhir, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dilanjutkan dengan takbir yang ketiga dan berdoa untuk jenazah, yaitu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan takbir yang keempat yaitu terakhir dilanjutkan dengan membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan diakhiri dengan membaca salam. Tahapan akhir pengurusan jenazah adalah penguburan. Jenazah diangkat untuk diletakkan dalam kubur dan dilakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dengan posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke arah kiblat. Pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka sedikit kain kafannya. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali dilepaskan. Keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang dilanjutkan dengan penimbunan sampai selesai. Hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda tidak dilanggar kehormatan jenazah.
Sebagai bentuk kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan, maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman, dan karib kerabat yang terkena musibah atau meninggal, kita melakukan takziah. Makna takziah ini adalah menghibur, yakni mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau 3 hari sesudahnya. Hukum takziah adalah sunnah. Adapun tujuan takziah sebagai berikut: memberikan dukungan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan yang dirasakan ahli keluarga, menemani, ikut bersimpati dan berbakti kepada mereka yang ditinggalkan, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala salah dan khilafnya, menjadikan sebagai ibrah muhasabah diri atas kematian yang akan datang sewaktu-waktu. Kematian mengajarkan banyak hal kepada kita, bahwa agar kita menyadari cepat atau lambat, kematian akan datang. Misalnya anjuran untuk ziarah kubur. Melalui kegiatan ini, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli keluarganya dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan, dan mendoakan ahli kubur. Semoga kita semua menjadi ahli kubur yang husnul khatimah dan dilancarkan ketika sakaratul maut nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.